Setelah menerima wahyu pertama, Nabi Muhammad SAW turun dari gunung dengan sangat ketakutan, dan hanya karena keberanian Khadijah sajalah Nabi merasa tentram dan aman. Kurun waktu antara wahyu pertama dari wahyu kedua merupakan masa-masa percobaan yang mendebarkan, karena Nabi Muhammad SAW dihadapkan pada beberapa kesaksian akan alamiah pengalaman yang beliau jalani. Tetapi pada hantaran malaikat utama yang kedua kali barulah beliau mendapatkan kepastian penuh telah dipilih menjadi Nabi Allah. Yang pertama menerima seruan Islam adalah Khadijah, disusul Ali bin Abi Thalib yang ketika itu masih remaja. Kemudian Abu Bakar, Zaid anak angkat Nabi, Utsman, Tolha, dan Zubair. Jadi kunjungan pertama Jibril kepada Nabi Muhammad SAW telah membuahkan bentukan inti masyarakat Islam. Tapi dari masyarakat inti yang teramat kecil itu akan segera lahir masyarakat Islam yang demikian besar, meluas secepat kilat ke seluruh penjuru dunia seperti mukjizat. Tahun-tahun di Mekah merupakan masa-masa kepahlawanan bagi masyarakat Islam. Mereka tak henti-hentinya disiksa dan benar-benar menderita di bawah segala bentuk tekanan. Mula-mula para pengikut Nabi hanya dikucilkan, tetapi kemudian tekanan tersebut ditinggalkan. Namun demikian, masyarakat Islam telah terlanjur payah sehingga beberapa keluarga Muslim terpaksa diungsikan ke Abesinia. Di sana mereka dilindungi oleh raja yang beragama Nasrani. Ketika beliau berumur 50 tahun, kehidupan Nabi mengalami masa yang paling suram. Istri beliau Khadijah meninggal dunia setelah 25 tahun hidup berumah tangga dengan beliau. Pada mulanya, kehilangan tersebut hampir tidak tertahankan dan praktis tidak ada orang yang dapat lagi menghibur beliau. Beberapa minggu kemudian, Abu Thalib paman beliau juga meninggal dunia. Sekarang beliau sendirian tanpa pelindung yang sangat kuat. Tidak lama kemudian Nabi menikah dengan Saudah dan juga ditunangkan dengan putri Abu Bakar, Aisyah. Waktu itu baru berumur 7 tahun dan yang kemudian akan dikawini beliau setelah Aisyah cukup umur. Selama masa-masa sulit itulah saat kaum muslimin dicegah untuk bersembahyang dan dianiaya secara terbuka, Nabi Muhammad SAW paling tidak telah menikmati dukungan keluarganya yang terdekat, yaitu keluarga Hashimid, kecuali Abu Lahab dan istrinya yang tegar menampakkan permusuhan terhadap beliau. Walaupun kaum Hashimid dapat melindungi nyawa Nabi, namun dukungan tersebut tidaklah cukup apabila dilawankan dengan kebencian masyarakat Mekah yang ditunjukkan dalam berbagai cara. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah menghadapi oposisi yang demikian sengit ketika beliau mencoba mengajar dan berkhutbah di Thaif. Akhirnya beliau terpaksa meninggalkan kota karena reaksi-reaksi yang kian membabi buta. Sedangkan kaum Quraisy yang lain sibuk pula meningkatkan perlawanan mereka dan malah menjadi menggebu-gebu ketika Nabi masih saja berhasrat menambah pengikut Islam dan sangat gigih mempertahankan keimanannya. Ketika Nabi masih saja berhasil menambah pengikut Islam dan sangat gigih mempertahankan keimanannya, memang tidak ada yang lebih membahayakan kedudukan kaum Quraisy daripada suatu agama baru yang dilandaskan pada kesempurnaan Allah dan bukan berhala-berhala yang disimpan di dalam Ka'bah. Kaum Quraisy menempati kedudukan yang unggul karena mereka menguasai tempat semua berhala-berhala suku bangsa Arab disimpan.
Oleh sebab itulah mereka memandang ajaran Nabi yang didasarkan pada pengingkaran tuntas terhadap segala macam pemujaan berhala tidak saja membahayakan dari sisi keagamaan, tetapi juga mengancam dari sisi politik dan sosial. Mereka sadar betul jika Nabi berhasil, maka akan terselenggaralah suatu kehidupan agama dan sosial yang baru, di mana kaum Quraisy tidak akan menikmati lagi hak-hak istimewa ekonomi dan sosial masyarakat Mekah yang telah mereka kuasai. Selama Nabi Muhammad SAW berkhutbah dengan segala cara yang mungkin tidak saja menganiaya Nabi dengan para pengikutnya, tetapi juga menawarkan jabatan penguasa Mekah, asalkan beliau mau tetap menjaga kelestarian agama nenek moyang mereka. Tetapi ancaman maupun godaan tidak menggoyahkan Nabi Muhammad SAW, yang untuk itu Allah telah memilih beliau. Nabi bertahan dan menerobos segala bentuk intimidasi, walau akibatnya nyawa beliau terancam dan terpaksa melakukan hijrah. Hijrahlah yang mengubah wajah komunitas Islam yang muda itu untuk langkah selanjutnya mengubah sejarah dunia. Hijrahlah yang mengubah wajah komunitas Islam yang muda itu untuk langkah selanjutnya mengubah sejarah dunia.